Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang, Kalian hari ini. Selamat siang, Bu. Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Meskipun kita belajar pada saat masa pandemi seperti ini, harapan Ibu kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nanti yang dipimpin oleh Asma. Silakan Asma, pimpin doa hari ini. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Isi absen link di grup WA ya. Ya, ini Ibu lihat sudah ada Aulia, ya, Abdul Rosid, Kalila, Bimo. Nanti kalian yang belum, kalian bisa isi di link WA ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Ya, nah kegunaan barisan dan deret aritmatika di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya. Ibu beri contoh misalnya ada sebuah pabrik sepatu. Nah, pabrik sepatu ini pada bulan pertama mungkin dia produksi baru 100 pasang sepatu. Pada bulan keduanya berikutnya, karena permintaan meningkat, akhirnya pabrik sepatu ini menambah produksinya menjadi 150 pasang sepatu. Nah, lalu pada bulan berikutnya karena peningkatan lagi permintaan, dia naikkan lagi menjadi 200 pasang sepatu. Nah, setiap bulan dia naikkan dengan tetap yaitu 50 pasang sepatu. Nah, dari masalah ini pabrik sepatu bisa menghitung, oh pada bulan ke-15 dia memproduksi sepatu berapa. Dan dia juga bisa menghitung jumlah produksi selama 1 tahun berapa pasang sepatu. Ya, bisa paham ya? Banyak sekali kegunaan dari barisan dan deret aritmatika. Sebelum masuk pada materi ini, Ibu akan tanyakan dulu tentang pola bilangan yang waktu itu Ibu sudah ajarkan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang sering ditemui dan kadang mengikuti pola tertentu. Oke, betul sekali ya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, pola bilangan ini sering digunakan yang lebih dekat dengan kita itu. Siapa yang bisa berikan contoh pola bilangan? Saya, Bu. Asma? Biasanya ada di nomor rumah, Bu. Biasanya kalau diganjel itu di sebelah kiri, kayak 1, 3, 5, 7, dan sebagainya. Kalau yang genap di kanan, kayak 2, 4, 6, 8, dan sebagainya. Itu, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau pola bilangan ganjil, siapa yang bisa tentukan polanya? Tadi Asma sudah bilang 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi kita dapat polanya. Setiap antar suku berselisih berapa itu? 1, 3, 5, 7. Selisihnya berapa tiap suku? 2. Iya, 2. Nah, polanya jadi apa polanya? 2 min 1. UN sama dengan 2N kurang 1. Iya, bagus. Ya, untuk yang genap, siapa yang tahu pola bilangan genap? UN sama dengan 2N. Iya, UN sama dengan 2N. Ya, bagus. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, beberapa pola bilangan kalian bisa lihat di bahan ajar yang Ibu sudah share ke kalian ya. Beberapa pola bilangan. Oke. Nanti pada saat kita belajar barisan dan deret aritmatika, kalian akan berdiskusi. Nah, ya. Untuk berdiskusi, Ibu bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1 itu Selvianti, Septi, Aulia, dan Asmawati. Kelompok 2 Syifa, Zolanda, Fatima, Aisyah. Dan kelompok 3 Bimo, Maulina, Kalila, dan Abdul Rosid. Sekarang kita akan masuk pada barisan dan deret aritmatika. Oke, sekarang tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menentukan penyelesaian masalah barisan aritmatika. Yang kedua, nanti kalian juga bisa menentukan penyelesaian masalah deret aritmatika. Yang ketiga, kalian juga bisa dapat
menentukan penyelesaian masalah kontekstual atau kehidupan sehari-hari, barisan dan deret aritmatika. Ya, di sini Ibu berikan gambar. Ya, ini moda transportasi. Busway. Iya, busway Transjakarta ya. Nah, ini bisa kita hitung kalau dia sudah berbaris ke belakang. Nah, yang kedua, ini antrian mobil di gerbang tol ya. Aku ambil dari gerbang tol. Oke. Ini juga bisa kita hitung menggunakan barisan dan deret aritmatika. Ya, oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Kalian lihat di sini. Bayangkan Anda seorang penumpang taksi. Ya. Anda harus membayar biaya buka pintu Rp15.000 dan argo Rp5.000 per kilometer. Berapa biaya taksi yang harus Anda bayar apabila telah menempuh jarak 5 km, 10 km, dan 50 km? Nah, untuk memecahkan masalah ini, perhatikan di sini, kita memperoleh data, yaitu jarak 0 km biayanya 15.000 yang disebut suku ke-1 ya. Setelah menempuh jarak 1 km katanya biaya per kilometernya 5.000. Berarti yang kedua tinggal dijumlahkan 5.000. Kilometer kedua, kilometer ketiga dan kilometer keempat. Inilah perolehan datanya. Nah, untuk suku kelima masih bisa kita mudah tentukan dengan cara mencacah, menghitung biasa ya. Tapi kalau udah suku ke-10, ke-100, itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itu kita harus menggunakan formulasi. Ya, di sini jika U1 itu sama dengan A yang kita sebut suku awal, lalu selisih antara suku kedua dengan suku ke-1, selisih suku ketiga dengan suku kedua, itu sama dengan selisih suku keempat dengan ketiga, sehingga kita dapat bentuk rumus, yaitu suku ke N dikurangi suku ke N kurang 1. Selisih tiap suku berurutan konstan, ini yang disebut beda. Maka kita akan peroleh di sini rumusnya, yaitu A ditambah N kurang 1 kali B. Deret aritmatika. Di sini ada permasalahan. Sebuah bengkel motor yang baru buka memperoleh pelanggan di hari pertama sebanyak 12 pelanggan. Hari kedua sebanyak 14 pelanggan dan hari ketiga sebanyak 16 pelanggan. Dan seterusnya mengikuti pola tertentu. Berarti pola tertentunya selisih berapa ini? Dari 12. Iya, selisih 2. Jika dari satu pelanggan memperoleh keuntungan jasa servis sebesar Rp30.000, berapa rupiah total keuntungan yang diperoleh bengkel selama 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan 3 bulan ke depan? Kita identifikasi masalahnya ya. Nah, untuk 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, secara otomatis kan lama kita mencacahnya ya. Nah, otomatis kita harus membutuhkan formula agar menghitung cepat ya. Nah, di sini bisa lengkapi data. Tadi yang hari ketiga berapa? Hari ketiga 400. Iya, 480. Hari keempat berapa? 540. Iya, 540.000. Hari kelima siapa yang tahu? 600. Iya, 600.000. Oke, good job. Dari sini, setelah kita mengumpulkan data, nah, jika kita hitung 7 hari ke depan, 1 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan, itu kan kita perlu waktu yang cukup lama ya, untuk mencacahnya atau menjumlah keuntungan tiap suku. Maka kita perlu sekali formula rumus agar dapat mempermudah perhitungan jumlahnya, atau sering kita sebut SN. Perolehlah rumus deret ya N per 2 dikali 2 tambah N min 1 N kurang 1 kali B. ya. Oke, silakan
kalian diskusi. Oke. Masalah pertama, suatu perusahaan setiap tahun memberikan tambahan gaji kepada karyawannya dengan besar yang tetap. Pada tahun kelima, seorang karyawan menerima gaji sebesar 3 juta rupiah dan pada tahun ke-12 sebesar 4.400.000. Tentukan besar gaji yang akan diterima karyawan tersebut pada tahun ke-15. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 15. U12 sama dengan A plus 11B sama dengan 4.400.000 adalah persamaan pertama. Dan U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 3 juta adalah persamaan kedua. Langkah selanjutnya, eliminasi persamaan pertama dan kedua. A plus 11B sama dengan 4.400.000 dikurang A plus 4B sama dengan 3 juta. A sama A dicoret, 11B dikurang 4B sama dengan 7B, 4.400.000 dikurang 3 juta sama dengan 1.400.000. Jadi B sama dengan 1.400.000 di 1.400.000 dibagi 7 sama dengan 200. Hasil eliminasi persamaan 1 dan kedua disubstitusikan ke persamaan kedua. Jadi A plus 4B sama dengan 3 juta, A plus 4 dikali 200.000 sama dengan 3 juta. A plus 4 kali 200 sama dengan 800.000 sama dengan 3 juta. Jadi A sama dengan 3 juta dikurang 800 sama dengan 2.200.000. Besar gaji yang akan diterima karyawan tersebut pada tahun ke-15 adalah UN sama dengan A plus N-1B. U15-nya sama dengan 2.200.000. 15 dikurang 1 dikali 2.200. U15 sama dengan 2.200.000 ditambah 15 kurang 1, 14 dikali 200. Jadi U15 sama dengan 2.200.000 ditambah 14 dikali 200 sama dengan 2.800.000. Jadi U15 sama dengan 5 juta. Jadi besar gaji yang akan diterima karyawan tersebut pada tahun ke-15 adalah 5 juta rupiah. Ya, oke. Dari kelompok 1, ya, kelompok 2 dan 3 sama hasilnya? Sama, Bu. Sama hasilnya. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Ada soal evaluasi 5 soal. Apa yang sudah kalian peroleh pada hari ini? Siapa yang dapat menyimpulkan? Yang pertama. Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Iya, bagus Aisyah. Yang kedua, siapa yang bisa Anggota barisan bilangan disebut suku barisan yang dinyatakan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya, sampai UN. Oke, iya, Asma. Yang ketiga, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Maulina. Penjumlahan berurut suku-suku dari suatu barisan disebut deret. Iya, oke, bagus. Yang keempat, bentuk pemderet dinyatakan dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. iya, oke, bagus. Siapa? Yang berikut, ciri khasnya ini. Ya, Bu. Siapa? Oh iya, silakan Abdul Hadi. Abdul Rosid tadi. Barisan aritmatika memiliki pola atau aturan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Iya, bagus. Ya, itu yang disebut beda ya. Saya, Bu. Formulanya sekarang. Siapa? Saya, Bu. Aulia. Aulia. Oh, Aulia. Silakan Aulia Putri. Rumus suku KN barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1B. Ya, silakan Aisyah. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika SN sama dengan N dibagi 2 lalu dikali A tambah UN atau SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A tambah min 1 kali B. Untuk minggu depan, kita akan pelajari tentang barisan dan deret geometri. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai.
Berdoa selesai. Akhir kata, Bu Farah pesan ke kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat siang. Siang, Bu.